Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana memaksimalkan penggunaan Home Assistant. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya, bagi Anda yang ingin lebih mendalami atau ingin fokus di Home Assistant. Artinya, betul-betul semua perangkat pintar kita akan kita koneksikan ke Home Assistant. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana sistem internet yang kita gunakan atau ISP apa yang kita gunakan, kemudian berapa kecepatan yang kita berlangganan tentunya setiap bulan. Kemudian pastikan kita menambahkan router tambahan untuk setiap perangkat IoT kita. Nah, tentu kalau kita mengatakan itu kan boros. Namun jika pertumbuhan perangkat kita sudah menuju ke 80 sampai 100 itu baru terasa perbedaan. Mungkin kalau di angka 40 sudah mulai terasa ya. Terasa itu artinya terkadang perangkat kita itu tidak bisa masuk lagi dalam list atau terdeteksi karena masing-masing saling berebutan bandwidth masuk ke dalam router kita tentunya. Nah, ini tentu sangat mengganggu. Saya sudah alami itu ya, dan ini tentu pengalaman yang perlu kita bagikan ke teman-teman ya. Seperti apa? Jadi bagi Anda yang sudah memiliki perangkat lebih, apalagi kalau sudah 100 bergabung semua ya, IoT, perangkat HP dan semua tergabung dalam satu router ini, dipastikan pasti akan kacau ya. Banyak nanti yang akan sering offline, bahkan kalau semua, saya pernah mengalami hampir semua offline di Smart Life ya. Makanya kalau saya sih Smart Life saya jarang buka ya, saya kebanyakan fokus di Home Assistant ya, karena memang kelebihan daripada Home Assistant itu ya bisa dikatakan multi brand dan bisa mengkoneksikan beberapa perangkat dari brand-brand yang berbeda. Kita tidak terlalu fokus pada satu merek tentunya. Jadi kembali ke hal tadi bahwa kenapa ini penting, kita perlu menambahkan satu router ya. Router ini nanti akan menjadi saluran khusus untuk perangkat pintar kita. Nah, setelah kita memiliki itu, kita juga perlu memiliki strategi bandwidth ya. Di sini saya melihat ada TP-Link ya. Ini TP-Link Deco 5 ini sudah cukup mumpuni menurut saya, dari beberapa review juga yang dipakai ya. Di sini kenapa saya menyarankan itu ya, karena seiring dengan pertumbuhan smart device Anda di rumah, tentu kita tidak ingin mengalami hambatan ya. Ini support sampai 100 perangkat. Nah, ini menurut saya cukup recommended untuk dijadikan sebagai acuan. Jadi kita perlu menambahkan tadi selain daripada router bawaan daripada ISP ya. Nah, kita perlu tambahkan satu router tambahan ya, terserah mau pakai apa, yang Asus atau Rugi ya, boleh kita pakai. Nah, kemudian nanti kita bisa tambahkan juga ini TP-Link ya, Deco 5 untuk lebih memaksimalkan jaringan. Atau kita mau menggunakan Rugi juga ada. Cuma menurut saya kalau di TP-Link ini ada kelebihannya, yaitu dia mampu sampai 100 perangkat ya. Jadi bagi Anda yang sudah terlalu banyak device-nya, pasti akan pusing sendiri nantinya kalau masih menggunakan perangkat yang lama atau router lama bawaan ISP ya. Saya alami itu ya, betul-betul sangat menjengkelkan ya. Hampir-hampir semua perangkat itu tidak bisa diakses ya kalau berbasis Smart Life, karena memang sudah tidak sanggup lagi ya. Nah, kenapa saya sarankan ini? Karena seiring dengan pertumbuhan perangkat kita, jadi kita hanya satu kali membeli ya, jadi tidak perlu lagi membeli
Jadi kita sudah perlu mempertimbangkan. Jadi bagi Anda yang baru tentunya ini ya, kalau sudah lama kan sudah ada persiapan untuk itu. Cuma yang baru, supaya kita tidak keluar uang 2 kali, pastikan belilah perangkat yang memiliki kapasitas ya 100 perangkat ini. Contoh adalah Deco M5. Jadi ini lebih powerful dalam mengcover. 2 atau 3 sudah cukup menurut saya, tergantung dari luasan rumah kita ya. 2 sudah cukup, atau kalau memang lokasi rumahnya hanya satu lantai sih, dengan 1 pun sudah cukup ya. Kalau ingin lebih memaksimalkan 2 misalnya. Dan ini tentu penting, kita perlu upgrade karena ini terkait dengan kenyamanan kita dalam mengakses perangkat-perangkat pintar kita ya. Mungkin kalau perangkat kita masih sedikit, belum terasa ya perbedaan yang signifikan. Namun kalau sudah bertambah 40, 50 sampai 100 perangkat itu baru mulai kelihatan ya. Performa daripada router bawaan daripada ISP itu tidak mampu lagi untuk menampung gempuran daripada perangkat pintar kita yang terus in out datanya ya, seperti itu. Dan ini tentu bisa menjadi solusi ya. Jadi bagi Anda yang baru bergabung menggunakan Home Assistant, saya sarankan untuk menggunakan TP-Link Deco M5 ya, karena cukup bagus ya. Kita 1 kali berinvestasi menurut saya. Saya tidak di endorse oleh ini, tapi dari beberapa review yang ada, ini cukup bagus ya performa yang dihasilkan. Sisa cara penempatannya nantinya ini agar lokasi-lokasi yang mati pada saat penggunaan WiFi biasa itu bisa dihidupkan kembali dengan Deco M5 ini. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan backup power untuk modem dan perangkat seperti misalnya Raspberry Pi atau Intel NUC. Kenapa kita perlu backup itu? Karena dari pengalaman saya ya, 100% persoalan yang terjadi di Home Assistant itu biasanya terjadi pada saat habis blackout atau mati lampu atau internet bermasalah. Itu biasanya semua otomasi, semua hal-hal yang ada dalam Home Assistant itu akan trouble. Solusinya biasanya kita lakukan dengan melakukan restart ulang Home Assistant. Ini tentu kita perlu mengetahui ini. Jadi yang baru masuk perlu paham ini ya. Jadi tadi satu yang biasa orang temui itu adalah sering atau banyaknya perangkat-perangkat yang offline. Ini juga terjadi kalau pertumbuhan perangkat kita sudah meningkat atau semakin besar, 80, 100 baru kelihatan ya, baru terasa. Terus yang kedua tadi adalah kita perlu backup power untuk jalur modem dan perangkat yang mengandung Home Assistant, apakah itu Intel NUC atau Raspberry Pi. Karena memang kestabilan sebuah sistem itu sangat dipengaruhi oleh kestabilan tegangannya juga atau listriknya itu stabil ya, tambah dengan internet tentunya. Nah, dengan kita menyiapkan ini ya, bisa kita menggunakan beberapa dijual di marketplace Indonesia juga ada, atau kita mau lebih powerful lagi bisa menggunakan aki 12 volt ya. Nah, nanti bisa kombinasi dengan charger dari matahari ya. Jadi kita kombinasi dengan PLTS sederhana untuk mencharger suplai energi untuk modem dan perangkat pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah kita perlu membuat otomasi agar Home Assistant melakukan restart secara berkala. Ini kita bisa lakukan. Kalau di saya ada dua cara untuk melakukan itu ya. Biasanya saya mendeteksi melalui TUYA, lokal TUYA. Kalau lokal TUYA misalnya tidak tersedia atau unavailable,
Ini saya contohkan sini, lampu bunga T ini berarti dia Tuya ya, lokal Tuya maksudnya. Kalau ini tidak unavailable, saya buat skenario bahwa kalau itu salah satu perangkat lokal Tuya unavailable, maka saya akan melakukan restart Home Assistant secara berkala. Itu cara pertama. Atau cara kedua, agar tidak mengganggu rutinitas otomasi yang kita buat di jam-jam sibuk, tentunya kita juga bisa buat alternatif lain. Artinya kita buat auto restart Home Assistant itu jam-jam waktu-waktu tidur ya, anggaplah jam 2, jam 3 subuh ya, untuk melakukan restart seperti itu. Nah, ini tentu membantu untuk menjaga kestabilan atau performa daripada semua otomasi yang ada di Home Assistant kita. Dan yang terakhir perlu kita pahami adalah kita perlu mengupdate Home Assistant dan add-on secara berkala ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan update ya, karena update itu adalah sebuah keniscayaan. Di situ ada tentu perbaikan dari versi sebelum, dan tentu ada penambahan dari bug-bug yang ada dari versi-versi sebelumnya. Dan ini tentu kita perlu lakoni, tidak perlu takut tentunya. Nah, dari sekian ini tentu bisa menjadi rujukan kita yang baru bergabung di Home Assistant. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.